Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami atas nama Majelis Jemaat Gereja Pok Laheroi mengucapkan selamat beribadah bagi seluruh warga Jemaat Pok Laheroi. Walaupun saat ini kita semua beribadah dari rumah kita masing-masing, dan kiranya ibadah kita saat ini boleh membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk mengawali ibadah kita saat ini, saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri dan kita memuji Tuhan dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 8 ayatnya yang pertama. Bukalah gapura indah. Penolong kita adalah Tuhan, Pencipta, Pemelihara, dan Penyelamat. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai kita sekalian.
Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat pembimbing di awal ibadah kita saat ini terdapat dalam kitab Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari bersama-sama kita muliakan Tuhan dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 102 ayatnya yang pertama. Amanat Yesus menuntun kita. Anak Yesus menuntun kita umatnya, wujudkan gereja yang kudus dan am, dan karya Kristus menjadi contoh utama, cinta kasih-Nya teladan dan kekal, dan karya Kristus menjadi contoh utama, cinta kasih-Nya teladan dan kekal. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami telah melanggar kehendak-Mu yang kudus, serta menciderai hubungan dengan sesama dan makhluk lainnya. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku dan memohon. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dengan tulus dan rendah hati di hadapan Allah, maka sekarang dengarkanlah berita kepastian tentang anugerah pengampunan dosa dari Allah yang tertulis dalam kitab Yesaya 1 ayatnya yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
Dengan hati yang dipenuhi sukacita karena anugerah pengampunan dosa yang kita terima dari Allah, maka marilah kita naikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 214 ayatnya yang pertama. Bahagia di hatiku. Setelah kita menerima anugerah pengampunan dosa, Tuhan memanggil kita untuk mengalami pembaharuan hidup baru. Sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikianlah petunjuk hidup baru. Amin. Kita menyatakan kesanggupan kita menerima amanat hidup baru dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 275 ayatnya yang pertama, perintah baru. Bapak, Ibu, dan jemaat yang sama dikasihi Tuhan, kini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mengambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan,
Mari saya mengajak kita semua satu di dalam doa. Mari berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang patut dipuji dan dimuliakan oleh sekalian makhluk. Engkau setia dalam sepanjang hari hidup kami. Engkau selalu memberkati perjalanan hidup kami, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun sebagai satu jemaat Tuhan. Kiranya ibadah yang kami laksanakan pada saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kini kami akan mengambil bagian dalam pemberitaan firman-Mu. Ya Roh Kudus, baharulah akal budi dan pekerti kami, sehingga firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, tapi boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam sepanjang hari hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami, dan layakkanlah kami untuk berada sekitar pemberitaan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada hari ini, Minggu tanggal 14 Februari 2021, terdapat di dalam 2 Korintus pasal 4, ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 hingga ayat yang ke-6 yang berjudul Harta Rohani dalam Bejana Tanah. Firman Tuhan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, jikalau pada hari ini Allah telah berkenan menibakan kita di hari Minggu saat ini, di mana kita memperingati hari Minggu Transfigurasi. Kalau hari ini kita memperingati hari Minggu Transfigurasi, itu berarti minggu depan kita telah memasuki minggu-minggu Prapaskah. Lalu apa relevansi atau hubungan dari Minggu Transfigurasi dan Minggu Prapaskah itu? Pertama-tama kita tahu bersama apa itu Minggu Transfigurasi. Minggu Transfigurasi adalah minggu di mana kita kembali mengingat bagaimana Allah memuliakan Tuhan Yesus Kristus di atas gunung yang tinggi. Dan hal itu disaksikan oleh 3 orang murid Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. 3 orang murid Yesus ini melihat bagaimana wajah Yesus bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Hal itu kita dapat temukan di dalam Injil Matius pasal 17 ayatnya yang kedua. 3 orang murid Yesus ini pun melihat bahwa Yesus sedang berbicara dengan Elia dan Musa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari peristiwa Minggu Transfigurasi ini menggambarkan kepada kita bagaimana Allah menyatakan bahwa Yesus Kristus yang dimuliakan adalah anak Allah.
anak Allah yang dikasihi. Lalu, kemuliaan Tuhan Yesus Kristus di sini memiliki keterkaitan dengan cinta kasih-Nya kepada manusia. Dan minggu-minggu Prapaskah yang akan kita peringati mulai minggu depan, itu menandakan atau menggambarkan tentang kerelaan, kesediaan Yesus untuk mengalami penderitaan, kesengsaraan, penyaliban, kematian, dan kebangkitan untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Mengapa Yesus Kristus berkenan untuk menjalani penderitaan dan kesengsaraan? Itu karena Ia memiliki cinta kasih terhadap kita manusia. Itulah sebabnya kita dapat melihat keterkaitan bahwa ketika Yesus dimuliakan di atas gunung yang tinggi sebagai anak Allah, maka kemuliaan itu pun menggambarkan tentang cinta kasih-Nya yang sungguh luar biasa, sehingga Ia pun berkenan untuk menjalani kesengsaraan dan penderitaan demi menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kemuliaan Kristus inilah yang kemudian diutarakan oleh Paulus ketika ia menulis surat yang kedua kepada jemaat di Korintus. Pada saat itu, jemaat di Korintus diperhadapkan dengan serangan dari kelompok orang-orang Yahudi yang ingin mempengaruhi jemaat Korintus agar meninggalkan kebenaran yang diberitakan oleh Paulus, kebenaran tentang Injil Kristus. Selama 3 bulan lamanya, Paulus mengunjungi dan tinggal bersama dengan jemaat di Korintus untuk menguatkan jemaat di sana. Dalam pembacaan kita tadi diutarakan bahwa Paulus memperingatkan jemaat di Korintus bahwa terdapat orang-orang yang tidak percaya pada Injil. Mereka telah dibutakan oleh kuasa iblis, sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lebih lanjut Paulus juga mengutarakan bahwa ketika ia memberitakan Injil cahaya Kristus, maka sebetulnya fokusnya bukanlah dirinya, tetapi fokus pemberitanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Ia sebatas sebagai pemberita atau pembawa kabar baik, tetapi yang menjadi isi dari pemberitaan kabar baik itu semata-mata adalah kemuliaan Kristus. Nah, sehingga tidak ada alasan bagi Paulus untuk memegahkan diri oleh karena ia telah menyatakan panggilan dan pelayanannya, tetapi semata-mata ia memiliki spiritualitas bahwa selama saya mengalami begitu banyak konsekuensi dalam memberitakan Injil, meskipun ia harus menanggung resiko, tetapi Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itulah sebabnya ia setia untuk memberitakan Injil. Ia setia untuk menyatakan cahaya kemuliaan Kristus sebagai anak Allah, meskipun ia bersedia untuk menanggung segala resiko yang ada di depannya. Dan selanjutnya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari tanggung jawab pemberitaan Injil yang dinyatakan oleh Paulus di sini, kita melihat bahwa ia bersedia untuk mengalami atau menjalani berbagai situasi konsekuensi yang sulit, sehingga cahaya Injil Kristus tetap boleh diberitakan kepada umat Tuhan. Nah, sehingga hal ini menjadi perenungan bagi kita sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Dan kita semua adalah gereja, kita semua adalah persekutuan umat Tuhan yang telah diberkati, yang telah diselamatkan, yang telah dikasihi. Apakah kita pun masih tetap menengadahkan iman percaya dan pengharapan kita kepada cahaya Injil Kristus? Kalau kita mengatakan ya, saya masih tetap menengadahkan iman percaya dan pengharapan saya kepada cahaya Injil Kristus, maka kini tanggung jawab kita adalah bagaimana supaya cahaya Injil Kristus itu pun boleh diberitakan kepada orang-orang di sekitar kita.
Dan sebagaimana yang diutarakan tadi bahwa kemuliaan Kristus yang dinyatakan itu bersangkut paut dengan cinta kasih-Nya kepada seluruh umat manusia. Sehingga berbicara tentang gereja itu bukan hanya sekadar berbicara tentang gedungnya, tapi berbicara tentang gereja yang menerima cahaya Injil Kristus. Berarti gereja bersedia untuk memberitakan kepada orang lain, sehingga orang lain pun dapat melihat cahaya Injil Kristus itu melalui cinta kasih yang dinyatakan oleh gereja kepada orang-orang sekitar. Yesus Kristus yang penuh cinta kasih, yang rela berkorban. Hal itulah yang patut kita teladani. Hal itulah yang patut kita tindak lanjuti. Sehingga gereja membuat Injil bercahaya dalam segala keadaan. Saat ini kita tahu bersama bahwa pandemi virus corona masih terus berkelanjutan. Dan imbas atau dampak dari pandemi itu dirasakan oleh sebagian orang di sekitar kita. Ada yang tidak lagi dapat melaksanakan usaha dan pekerjaannya sebagaimana pada waktu-waktu yang normal. Ada yang kemudian harus berjuang melawan sakit penyakit karena terinfeksi virus corona dan lain-lain sebagainya. Sehingga pertanyaannya adalah, bagaimana kita selaku gereja boleh memancarkan cahaya Injil Kristus kepada mereka yang mengalami pergumulan karena pandemi virus corona. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan saatnya lagi kita memperdebatkan perbedaan-perbedaan denominasi gereja. Saatnya sekarang kita selaku umat Tuhan harus bersatu padu untuk memancarkan cahaya Injil Kristus dengan tindakan yang konkret untuk mewujudkan pelayanan kasih atau diakonia kepada orang-orang lain terlebih yang membutuhkan. Sehingga mari Bapak Ibu dan saudara-saudara seluruh jemaat yang sama dikasih Tuhan, kita boleh membawa terang Injil Kristus, cahaya Injil Kristus dengan mewujudkan pelayanan kasih, terlebih bantuan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan yang tentu tidak kalah pentingnya adalah memberi topangan doa sehingga kita semua dimampukan untuk melewati pandemi virus corona ini. Semoga Tuhan memberkati kita dan firman-Nya sehingga kita dapat menindaklanjutinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, sebagai jawaban kita atas berita firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita memuji Tuhan dengan melakukan PKJ 152 bait yang ketiga, Padamu Tuhan kuserahkan jiwa ragaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita berdiri di hadapan Tuhan untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Untuk itu kita akan dibimbing oleh firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Tawarit pasal 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 148, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Terima kasih ya Tuhanku. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu telah membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberi persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa semua ini berasal daripadamu. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat dimanfaatkan dalam pekerjaan-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Berkati pula jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita satu di dalam doa syafaat, dan nantinya kita akan akhiri dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau sungguh mengasihi kami, sehingga saat ini kami boleh ada sebagaimana adanya, boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadah di hari Minggu Kudus Karunia Tuhan. Meskipun saat ini kami menyelenggarakan di rumah kami masing-masing, sehubungan dengan pandemi yang masih terus berlanjut, tetapi hal itu tidak menyurutkan kerinduan kami untuk terus bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa
Tuhan Yesus yang kami sembah adalah anak Allah. Ia telah dimuliakan, dan kemuliaannya itu bersangkut paut dengan cinta kasih-Nya kepada seluruh umat ciptaan Tuhan. Sehingga ia pun rela menjalani penderitaan, kesengsaraan, penyaliban, kematian, dan kebangkitan demi menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Semoga kami pun selaku umat yang percaya kepadamu senantiasa memberitakan cahaya Injil Kristus, sehingga hal itu pun dapat menyinari kehidupan sesama kami. Ajarlah kami juga untuk boleh meneladani cinta kasih Kristus dalam kata dan tindakan kami, sehingga sesama kami pun boleh merasakan kehangatan cinta kasih Tuhan. Bapa, semoga firman-Mu ini boleh kami berlakukan dan boleh kami tindak lanjuti dalam sepanjang hari hidup kami. Kami berdoa kepadamu untuk jemaat Tuhan di Gereja Pok Laheroi ini. Sebagai orang tua, sebagai anak-anak yang bekerja di dalam maupun di luar rumah, anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu dalam masa muda mereka, yang bekerja, anak-anak kami yang sedang dalam masa pertumbuhan, ibu-ibu yang sedang mengandung, kami semua pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau yang tetap berperkara atas seluruh kehidupan anak-anak Tuhan. Semua tanggung jawab boleh dikerjakan dengan baik, dan kehidupan seluruh umat-Mu tetap berada dalam damai sejahtera Allah. Ya Bapa Surgawi, kami mohon Engkau memberkati majelis gereja, penatua, diaken, dan gembala sidang, pengurus kategorial, koster, dan tata usaha, bahkan anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam memprogramkan ibadah online sebagaimana yang boleh kami saksikan pada saat ini. Demikian pula pada ibadah-ibadah kategorial. Semoga kami tetap semangat untuk melayani Tuhan. Kami percaya semua tugas dan tanggung jawab itu, jikalau kami melakukan dengan penuh ketulusan, dengan penuh penyerahan diri hanya kepadamu, maka segala sesuatu akan mendatangkan berkat di tengah-tengah kehidupan seluruh umat-Mu. Ya Bapa Surgawi, berkatilah seluruh jemaat-Mu, kiranya semuanya tetap berada dalam keadaan sehat, berikan kami umur panjang, dan mampukan kami untuk terus menghadapi berbagai dinamika hidup di tengah-tengah dunia ini. Bagi jemaat Tuhan yang bergumul karena mencari pekerjaan, mencari pendamping hidup, yang bermasalah dengan suami, istri, anak-anak, demikian pula sebaliknya, bahkan yang juga merindukan kehadiran anak di tengah-tengah rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau Allah yang selalu setia menjawab dan menyempurnakan setiap doa dan permohonan kami. Untuk itu nyatakanlah kedaulatan-Mu Tuhan, sehingga Engkau memberikan jawaban yang terindah atas setiap doa dan permohonan yang disampaikan umat-Mu kepada Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh, baik itu yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan tolong sembuhkan dan pulihkan mereka. Jangan biarkan mereka dikuasai dengan keputusasaan, tetapi mereka tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah tabib yang berkuasa di atas segala kuasa, berkenan untuk menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk jemaat-Mu yang berulang tahun, baik itu ulang tahun perseorangan maupun ulang tahun pernikahan. Semoga Engkau memperlengkapi sukacita dan kegembiraan mereka. Engkau bertindak menjadi tiang awan di siang hari dan menjadi tiang api di malam hari, sehingga tidak ada kuasa lain yang diandalkan selain daripada kuasa dan pimpinan Tuhan. Kami juga datang berdoa kepadamu bagi jemaat Tuhan yang berada dalam duka cita. Tuhan adalah sumber penghiburan yang sejati. Kuatkanlah dan teguhkanlah seluruh umat-Mu yang diliputi oleh kesedihan dan duka cita, sehingga mereka pun dapat menyaksikan kehadiran Tuhan, pendampingan Tuhan sebagai sahabat yang sejati, sehingga jemaat-Mu dikuatkan untuk menjalani kehidupan mereka ketika mereka berada dalam suasana duka cita. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepadamu bagi orang-orang tua kekasih kami dalam usia lanjut. Tuhan tetap kuatkan topang mereka dengan kasih setia-Mu, sehingga biarlah dalam masa tua mereka tetap bersuka cita,
mereka tetap dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mereka tetap dapat merasakan kehangatan, ketentraman, karena Tuhan mengasihi mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka, karena mereka hidup sebagai anak-anak yatim piatu, janda duda, dan jemaat-Mu yang hidup di dalam kemelaratan. Tuhan, Engkau adalah sumber berkat dan kesejahteraan. Nyatakanlah pengasihan-Mu, keberpihakan-Mu kepada kekasih-kekasih kami, sehingga mereka boleh merasakan berkat Tuhan. Mereka tetap dipenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, karena Tuhan selalu membuka tingkap-tingkap berkat-Mu untuk mesejahterakan hidup seluruh umat Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih bagi jemaat-Mu yang senantiasa menyatakan kepedulian, kasih, dan bersedia berbagi berkat untuk mendukung penata layanan di dalam jemaat Tuhan di Gereja Pok Lahiroi ini. Kiranya dari segala upaya, persembahan syukur, kepedulian, solidaritas, dan segala bentuk perhatian yang mendukung segala program dalam jemaat, biarlah hal itu tidak membuat jemaat-Mu berkekurangan, tetapi dalam berbagai usaha dan ketekunan yang mereka lakukan, Tuhan selalu menjawab setiap doa dan permohonan mereka, bahkan menyatakan rancangan yang indah, yang penuh damai sejahtera bagi kehidupan seluruh umat-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami mempertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu semua rencana-rencana program yang akan diselenggarakan di sepanjang tahun 2021 ini. Meskipun saat ini kami masih berada dalam masa pandemi virus corona, tetapi hal itu tidak menyurutkan kerinduan kami untuk memiliki kreativitas dalam menyatakan tanggung jawab kami bersekutu, bersaksi, dan melayani. Sehingga kami tetap percaya bahwa Tuhan mau memakai kami pribadi yang lemah dan tidak berdaya ini untuk menyatakan kemahakuasaan-Mu selaku gereja yang bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kami berdoa kepadamu bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, pemerintah kami adalah wakil-wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga biarlah ketika mereka menunaikan berbagai tugas dan tanggung jawab mereka, mereka tetap dikaruniakan hikmat daripadamu, sehingga dapat menuntun dan mengarahkan kami selaku bangsa Indonesia ke arah hidup yang lebih sejahtera. Jauhkanlah daripada kami segala upaya sekelompok orang yang berusaha memecah belah persatuan dan kesatuan negara kami. Tapi biarlah kami tetap menyaksikan kedaulatan-Mu selaku penguasa baik di sorga maupun di bumi, sehingga keadilan dan kedaulatan Tuhan itulah yang boleh terjadi di negara yang kami cintai ini. Kami berdoa kepadamu bagi anak-anak Tuhan yang bekerja di Pangkalan Lanut Sultan Hasanuddin Mandai, baik itu Komandan Lanut, baik itu Panglima Kopsau, demikian pula TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Polri. Engkau tetap menjauhkan mereka dari segala malapetaka, bencana, kecelakaan, dan kuasa kegelapan sekalipun, sehingga umat-Mu tetap dapat mempertahankan keutuhan negara, kedaulatan Republik Indonesia ini. Dan kami percaya segala bentuk pengabdian yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan akan mendatangkan berkat dan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan mereka. Yalah Bapa kami ada dalam kerajaan surga, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demikian pula pergumulan karena pandemi virus corona ini. Jauhkan kami dari segala keputusasaan dan kehilangan pengharapan. Jauhkan dari kami segala kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Tapi dengan berserah diri kepada Tuhan, mampukan kami untuk dapat melewati pergumulan karena pandemi virus corona ini. Bahkan oleh perkenan-Mu, ada saat di mana Engkau akan tentukan pandemi ini akan segera berakhir. Bagi anak-anak Tuhan yang memberi diri sebagai tenaga kesehatan, tenaga sukarelawan, Tuhan tolonglah mereka, kasihi dan peliharakan mereka, sehingga mereka tetap sehat untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan untuk memberikan perawatan, penanganan medis kepada pasien yang terinfeksi virus corona. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala salah dan dosa kami, dan
Kami mohon Engkau bertindak selaku gembala kami yang baik, yang menuntun dan memelihara kehidupan kami pada masa kini dan pada masa-masa yang akan datang. Kami berdoa di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengajar kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi maupun di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Menjelang akhir ibadah ini, saya persilahkan jemaat Tuhan berdiri. Mari kita menyanyikan pujian kepada Tuhan dengan melakukan nyanyian PKJ 181, Kau terima kuasa Roh Kudus. Kembalilah dengan damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama-sama, dan berlakukanlah itu di dalam sepanjang kehidupanmu sehari-hari. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan sekali lagi dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 183 ayatnya yang pertama. Mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada saat ini, Minggu tanggal 14 Februari 2021. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.